Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sui Ying juga tidak menurun. Harta yang dilindungi oleh lebih dari 200 meraj creatures. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakannya tanpa ki transcendent, mengirimkannya kembali ke klan Xia juga akan baik. Siapa tahu, itu mungkin membalikkan perang pada saat genting. Sui Ying berjalan ke sudut gunung, mengambil napas dalam-dalam, dan mengulurkan tangannya ke arah batu giok kristal itu. Hati-hati, dia tidak menyentuh batu giok dan malah menggunakan energi dunia untuk membungkus batu giok kristal ini. Tiba-tiba, seberkas cahaya terbang keluar darinya sebelum masuk melalui alis mata Sui Ying. Ini mengejutkan Sui Ying, sudah terlambat baginya untuk menghindarinya. Bahkan dengan fisik kekuatan gulir kelas dewa, pelindung hijau lapis baja, dan jenis perlindungan lainnya, mereka sia-sia dalam bertahan melawan sinar cahaya ini. Blood Creeping Flower, tanaman pendamping dari Sky Reaching Fin. Ini adalah makhluk tanaman alam dewa bawaan. Di dalam giok kristal menyembunyikan satu biji bunga merayap darah, dan selama seseorang memurnikan giok kristal, melepaskan benih akan dapat tumbuh melalui menyerap energi dunia. Ia memiliki kemampuan untuk mencocokkan demigod pada saat ia dilahirkan, dan 100 tahun kemudian, ia akan dapat tumbuh menuju ranah dewa. 1000 tahun kemudian, itu akan mencapai tahap tengah dari alam dewa, dan 10.000 tahun kemudian, itu akan mencapai tahap-tahap akhir dewa. Setelah 100.000 tahun, bunga merayap darah akan mencapai puncak alam dewa, menjadi makhluk yang sempurna dan matang. Memberinya makan origin stone, kristal dewa, darah, mayat berdaging, dan benda lain yang mengandung energi akan mempercepat laju pertumbuhannya. Metode terperinci untuk merawatnya. Teknik mengendalikannya. Teknik tempur lebih cocok untuk. Sejumlah besar informasi mulai muncul di benaknya. Mata Sui Ying berbinar, dia merasa sangat gembira ketika gagasan yang tak terhitung mulai muncul di benaknya. Selama dia bisa merawat bunga merayap darah ini dengan baik, itu pasti akan memberi klan Xia kekuatan tempur kerajaan dewa lain ketika perang dimulai. Dan makhluk tanaman ranah dewa ini, bahkan lebih sulit dihadapi daripada dewa biasa karena kekuatan hidupnya jauh lebih kuat. Persempit, Sui Ying segera mengirim sehelai energi rohnya di dalam batu giok kristal ini. Segel mulai muncul di permukaannya ketika batu giok perlahan-lahan menjadi transparan, mengungkapkan benih hitam ditempatkan tepat di tengahnya. Benih hitam terbangun perlahan, kecambah hijau mulai tumbuh di permukaannya. Bahkan ada beberapa daun hijau lembut yang dengan cepat menyerap energi di sekitarnya. Batu giok kristal berkurang ukurannya, dan segera, itu telah sepenuhnya ditelan oleh tanaman merambat hijau kecil dari biji hitam ini. Gelombang. Dalam gelombang energi dunia di sekitarnya, semakin banyak daun mulai tumbuh dari pokok anggur. Daun hijau bergoyang lembut, dan tanaman merambat terus tumbuh semakin besar. Benih hitam asli mengering sebelum akhirnya benar-benar bubuk. Dalam sekejap mata, banyak daun hijau tumbuh dari tanaman hijau ini, dan daun hijau di puncaknya bahkan memiliki kuncup bunga merah yang indah bermekaran. Anak, datanglah. Sui Ying menyeringai ketika dia mengulurkan tangan kanannya. Blood Creeping Flower yang melayang di udara ini mulai terbang menuju telapak tangan Sui Ying sebelum dengan patuh melingkarkan pergelangan tangannya, menjadi lebih kecil dalam ukurannya seperti pelindung pergelangan tangan. Meskipun itu tampak seperti pelindung pergelangan tangan, itu masih terus menelan energi dunia. Ini adalah bunga merayap darah. Chen Jiu berjalan dengan ekspresi keheranan. Tidak heran dia adalah eksistensi besar dari dunia dewa. Ini benar-benar menjadi pemboros. Harta karun untuk pertemuan kebetulan ini sebenarnya adalah makhluk tumbuhan alam dewa. Aku pernah mendengar bahwa makhluk tanaman biasanya dimurnikan dan dikendalikan ketika mereka masih biji. Jika tidak, akan sulit bagi orang lain untuk mengendalikan mereka begitu mereka dewasa. Sui Ying mengangguk sambil menunjukkan senyum yang cemerlang. Benar, aku sudah memperbaiki batu giok kristal itu. Baru saat itulah aku sepenuhnya memahami bunga merayap darah ini. Petik 2. Bunga merayap darah, hanya satu dari itu bisa ditukar dengan 3-5 budak tahap puncak dewa. Chen Jiu menghela nafas. Sangat mahal, Sui Ying terkejut. Ini hanyalah makhluk dewa tahap puncak ketika matang.
Itu berbeda. Makhluk tanaman semacam ini, sekali disempurnakan, benar-benar setia kepada kamu. Kamu bisa mengubahnya menjadi baju besi tanaman untuk melindungi diri kamu juga, jadi nilainya secara alami jauh lebih berharga daripada budak dewa tahap puncak. Budak-budak itu, meskipun mereka dipaksa menjadi budak dan tampak patuh, siapa yang tahu jika mereka menyimpan kebencian di hati mereka. Bahkan mungkin ada hari ketika mereka menyakiti tuannya. Chen Jiu berkata, secara komparatif, makhluk tanaman ini tidak akan membuatmu khawatir sama sekali. Sui Ying mengangguk. Sayang sekali, Dongbo, bahwa jika kamu tidak memperbaikinya, biji batu giok kristal ini mungkin bisa dijual di luar. Chen Jiu berkata, suruh negara-negara adik kuasa mengirim set penangkal 6 pendendam hantu ke dalam dunia fana sebagai dunia. Harga. Itu tidak sepenuhnya mustahil, tapi sayang sekali kamu sudah memperbaikinya. Dan karena Blood Creeping Flower ini sudah tumbuh di bawah kekuatanmu, akan sangat sulit baginya untuk mengenali master lain. Ah, Sui Ying terkejut. Bertukar untuk penangkal racun? Itu sudah bisa ditukar dengan 3-5 budak dewa tahap puncak. Di antara dewa leluhur klan Xia, hanya ada 3 yang menjadi dewa puncak. Bahkan setelah mengumpulkan setiap sumber daya yang mereka miliki bersama, mereka tidak mampu membeli benih ini. Crimson Rock Mountain adalah harta yang ditinggalkan oleh keberadaan yang kuat. Jika satu helai rambut acak diambil, itu akan lebih tebal dari paha para dewa. Terserah. Sui Ying menggelengkan kepalanya. Karena aku sudah memperbaikinya, tidak ada gunanya memikirkan ini lagi. Lebih jauh lagi, itu mungkin bisa sangat membantu dalam pertempuran yang akan datang dengan dewa penyihir dan dewa iblis besar. Bahkan jika dia akhirnya mati karena racun Hex, dia masih bisa memesan bunga merayap darah ini untuk melindungi klan Xia. Sangat baik bahwa kamu dapat melihat melalui banyak hal. Selanjutnya, dengan peningkatan kekuatan tempur kamu, siapa tahu, kamu mungkin bisa berhasil melewati 5 dunia sulur daun dari Sky Reaching Fin. Chen Jiu menghela nafas. Selama kita mencoba yang terbaik, tambah Sui Ying. Tetap saja, segalanya berbeda dari masa lalu. Sebelumnya, Sui Ying telah menyembunyikan pikiran untuk berjudi dengan hidupnya. Jika dia tidak bisa mendapatkan racunnya sembuh, dia lebih baik mati di jalan. Tapi sekarang setelah dia memiliki bunga merayap darah, Sui Ying merasa bahwa jika ada sesuatu yang salah, ketika dia mencapai tahap akhir dari kesedihan, dia lebih baik merobek jimat dan meninggalkan tempat itu. Karena, dia harus membawa bunga merayap darah kembali. Di atas anggur panjang tengah. Sui Ying dan Chen Jiu keduanya terbang di sepanjang sulur panjang tengah dengan kecepatan tinggi. Benar, Dongbo, kamu selalu berbicara tentang perang dengan dewa penyihir dan dewa iblis besar, tetapi apakah kamu tahu kapan itu akan dimulai? Tanya Chen Jiu. Aku tidak. Sui Ying menggelengkan kepalanya. Tapi saat Xia Clan kita menghancurkan avatar dewa iblis besar, itu sudah cukup dekat dengan kesempurnaan. Jadi, dari perhitungan aku, persiapan mereka seharusnya sudah cukup banyak, mereka bisa memulai perang kapan saja. Petik 2. Chen Jiu tersenyum. Aku benar-benar dapat memberitahumu sepotong informasi. Sui Ying memandang ke arahnya. Perang harus dimulai sekitar 20 tahun kemudian. Chen Jiu berkata, waktu yang akurat tidak dikonfirmasi, tetapi harus setelah 20 tahun. 20 tahun kemudian, Sui Ying terkejut ketika dia buru-buru bertanya, mengapa kamu berkata begitu? Chen Jiu menjelaskan, kamu harus tahu bahwa aku telah dikirim oleh Dewa Dunia yang luar biasa ke dunia Xia Clan. Waktu itu ketika aku bersumpah dengan dia, ada perintah yang menyatakan bahwa aku harus memasuki Gunung Crimson dalam waktu 20 tahun setelah mencapai dunia Xia Clan. Dewa Dunia itu juga memerintahkanku untuk tidak menunda sejak perang meletus. Gunung Crimson akhirnya akan sepenuhnya disegel oleh Dewa Penyihir dan Dewa Iblis Besar. Tidak akan ada lagi kesempatan bagi kita untuk masuk lagi. Karena dia menuntutku untuk masuk dalam 20 tahun, kurasa perang akan memakan waktu setidaknya 20 tahun sebelum dimulai. Dan itu bukan hanya aku, tim lain yang telah tiba kemungkinan besar telah memperoleh beberapa informasi dari Dewa Dunia atau Dewa Iblis Besar yang mendukung mereka, jelas Chen Jiu. Sui Ying mengangguk dengan serius. Dewa leluhur Xia Clan-nya sendiri pada akhirnya hanyalah dewa.
Sumber berita mereka tidak pernah bisa dibandingkan dengan sumber dewa dunia. Setelah semua, menurut apa yang dikatakan Chen Jiu, kesenjangan antara dewa dan dewa dunia mirip dengan antara manusia dan transenden. 20 tahun, Sui Ying memegang banyak pikiran di dalam hatinya. Sui Ying dan Chen Jiu terus terbang bersama. Segera, mereka mencapai cabang utama Sky Reaching Fin dengan mengikuti anggur panjang dan melanjutkan penerbangan ke atas. Setelah sekitar 8 hari terbang, mereka akhirnya mencapai dunia daun anggur kedua. Di jalan ini, Sui Ying dan Chen Jiu selalu bergegas karena mereka ingin mengejar Lord Yulan, namun kecewa, mereka tidak menemukannya sama sekali. Tuan Yulan ini sangat cepat melarikan diri, Chen Jiu mencibir. Dunia daun anggur kedua, aku tidak percaya dia akan bisa melarikan diri dari kita di sana, kata Sui Ying. Kita harus bekerja sama dan membasmi dia sesegera mungkin. Chen Jiu bahkan tidak berusaha menyembunyikan niat membunuhnya, penyergapan yang dilakukan Lord Yulan untuk mereka berdua bisa membunuh mereka. Kita harus, mata Sui Ying juga penuh dengan niat membunuh. Lord Yulan ini benar-benar telah meletakkan serangan yang mematikan bagi mereka di tempat berbahaya seperti dunia sulur daun pertama. Jelas bahwa rasa dendamnya kuat. Jika Lord Yulan berhasil menjadi murid kehormatan dan meninggalkan Crimson Rock Mountain hidup-hidup, dia pasti tidak akan kembali ke Dark Abyss. Kemungkinan besar, dia pasti akan membalas dendam dengan membantai seluruh klan Xia. Selamat untuk mencapai titik ini hidup-hidup kalian berdua. Di samping, wanita berambut hijau, Si Wei, tiba-tiba muncul di cabang utama. Senior Si Wei, Sui Ying dan Chen Jiu menyambutnya dengan hormat. Ini adalah daun anggur kedua. Si Wei melirik dunia daun anggur kedua yang luas. Kalian berdua harus sudah tahu aturannya, ada binatang buas gunung yang berpatroli di pegunungan yang bergelombang yang membentang melalui dunia daun anggur kedua. Saat kamu transenden melakukan perjalanan melalui dunia daun anggur kedua, kamu akan menderita serangan dari setidaknya satu dari binatang gunung yang berpatroli. Jika kamu tetap berada di dunia daun anggur kedua selama lebih dari 10 hari, kamu akan menderita serangan dari 2 patroli binatang gunung. Akhirnya, jika kamu tetap di sini selama lebih dari sebulan, kamu akan menderita penyergapan dari 5. Jika kamu bisa selamat dari penyergapan dari 5 binatang gunung yang berpatroli, maka itu tidak akan berbahaya bagimu untuk tetap berada di dunia daun anggur kedua untuk jangka waktu yang lebih lama. Tentu saja, penyergapan ini tidak terpengaruh oleh konflik timbal balik yang terjadi di antara kamu transenden. Kami mengerti, Sui Ying dan Chen Jiu keduanya mengangguk. Mereka berdua sudah mengetahui aturannya. Dunia daun anggur pertama dan kedua dimaksudkan untuk mengeluarkan semua potensi kamu, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk meningkatkan kekuatan tempur kamu. Si Wei selesai dengan senyum di wajahnya sebelum bergabung dengan cabang utama. Sui Ying dan Chen Jiu segera bergegas menuju dunia daun anggur kedua dan mendarat di dekat batas daun anggur besar. Dongbo, Paman Fu telah menghancurkan jimatnya dan meninggalkan Gunung Crimson. Karena itu, kami tidak lagi memiliki cara untuk menggunakan gulungan kelas dewa, kata Chen Jiu. Ketika kita menghadapi binatang gunung yang berpatroli, kita kemungkinan akan memiliki banyak masalah dengan mereka. Apakah kamu masih yakin bahwa kamu ingin kami bergerak bersama? Tentu saja, hanya dengan begitu kita memiliki peluang lebih besar untuk membunuh Lord Yulan ketika kita bertemu dengannya, jawab Sui Ying. Adapun binatang gunung yang berpatroli, meskipun kita tidak dapat menggunakan gulungan kelas dewa, True Meaning of Star aku sekarang telah mencapai tahap 3. Gravity domainnya seharusnya memiliki efek menahan yang cukup pada mereka. Chen Jiu mengungkapkan penampilan yang menyenangkan. Baik, dan arti sejati bintangmu ini memang cukup seimbang. Tampaknya bermanfaat dalam semua jenis situasi berbahaya. Sui Ying mengangguk. Makna sejati. Beberapa condong ke salah satu ujung spektrum, sementara yang lain seimbang. Mirage dan Extreme Piercing True Meanings keduanya sangat condong. Contoh ekstrim lainnya adalah arti sejati-sejati dari Chen Jiu, karena hanya berfokus pada penguatan tubuh berdaging seseorang. Sebaliknya makna sejatinya dari bintang, cukup seimbang. Pertama, pertahanan dan kekuatannya kuat. Tentu saja, kekuatan murni tidak akan memiliki efek yang sangat besar ketika menyerang. Karena itu,
True Meaning of Star hanya dapat dianggap memiliki kekuatan biasa dalam hal pelanggaran. Selain itu, ia memiliki teknik yang berhubungan dengan domain, gravity domain. Gaya menarik atau menjijikkan ini memiliki efek area yang sangat besar, dan semakin besar massa entitas yang terkena dampaknya, semakin besar efek gravity domain terhadapnya. Dengan makna sejati ini, dia dapat mencakup hampir semua aspek pertempuran. Ini terutama benar ketika ia menyatukan makna sejati bintang dan makna sejati penindikan ekstrim untuk memunculkan penghancuran meteor bintang. Keterampilan rahasia ini adalah teknik pamungkasnya yang paling sempurna, karena memiliki misteri kehancuran yang mengagumkan di dalamnya. Dunia daun anggur kedua adalah berbagai gunung yang terus mengalir. Sui Ying dan Chen Jiu baru saja mencapai pintu masuk ke Great Canyon. Untuk melewati dunia daun anggur kedua, mereka harus mengikuti ngarai ini sampai ke ujung. Tim Master Klan Meisan adalah yang tercepat, mereka tiba sehari yang lalu, kata Chen Jiu. Sedangkan untuk kamu Lan, dia seharusnya tidak lebih cepat dari kita. Siapa tahu, kita mungkin masih bisa mengejarnya. Ayo terus mengejarnya, Sui Ying mengangguk. Sou. Keduanya memasuki ngarai. Sekitar 1 jam atau lebih setelah mereka memasuki ngarai, seorang tokoh berjalan keluar dari sebuah gua yang tertanam di gunung besar di kejauhan. Dia tidak lain adalah remaja T3L4NJ4 nanogram berkulit hitam yang mengenakan kain putih di sekelilingnya. Dia melihat ke arah pintu masuk ke Great Canyon dan mencibir, matanya dipenuhi niat membunuh. Kalian berdua dungu, kalian berdua masih berpikir untuk mengejar aku, namun kamu bahkan tidak tahu bahwa aku sekarang di belakang kalian berdua. Tidak masalah seberapa banyak kamu mencoba mengejar aku, kamu tidak akan pernah bisa menangkap aku. Baru sekarang Lord Yulan memasuki Great Canyon. Dia secara alami merilis time deceleration domainnya, karena dia masih dalam siaga tinggi dan sedang mencari musuh. Great Canyon ini menembus seluruh pegunungan, sampai ke ujung. Panjangnya sekitar 4,5 juta kilometer. Kecepatan Sui Ying dan Chen Jiu relatif cepat. Di sepanjang jalan, mereka melihat berbagai foto tertinggal di sepanjang jurang-jurang. Kadang-kadang, mereka bahkan tanpa sadar berhenti hanya untuk melihat foto-foto ini. Namun, mereka akan selalu melanjutkan perjalanan mereka dalam waktu setengah jam setelah melakukannya. Master Klan Meisan, wanita muda berjubah putih, dan pria berjubah hitam saat ini berada di tempat terbuka berumput, berusaha memahami misteri di balik gambar-gambar teknik pedang yang telah ditinggalkan. Dongbo Sui Ying, Chen Jiu, kalian berdua cukup cepat. Master Klan Meisan berbalik untuk melihat Sui Ying dan Chen Jiu yang mendekat. Dia kemudian mengambil langkah maju dari padang rumput bahwa mereka sedang memahami teknik pedang, karena melakukan akselerasi waktu yang sangat besar. Sebenarnya ada banyak tempat di mana waktu dipercepat untuk membantu Transcendent dalam memahami gambar-gambar yang tertinggal lebih cepat. Ini karena setelah 10 hari, seseorang akan menghadapi serangan dari 2 binatang gunung yang berpatroli. Namun, jika waktu dipercepat 10 kali lipat di lokasi tertentu, itu berarti seseorang akan memiliki 100 hari waktu dipercepat selama 10 hari itu. Lagi pula, periode waktu 10 hari yang ditentukan mengacu pada aliran waktu biasa. Master Klan Meisan tertawa, meskipun aku tiba di sini lebih awal dari kalian berdua, mengapa kalian berdua terburu-buru untuk mengejar ketinggalan? Mengapa kamu tidak merenungkan banyak misteri mendalam yang ditinggalkan oleh para leluhur di jurang dan banyak teknik kepalan tangan dan tombak? Kami tidak terburu-buru untuk mempelajarinya, Chen Jiu tertawa. Kami berpikir untuk membunuh Lord Yulan itu terlebih dahulu. Setelah itu selesai, kami akan kembali dan merenungkan foto-foto ini. Benar, Master Klan Meisan, apakah kamu melihat Lord Yulan? Tanya Sui Ying. Master Klan Meisa menggelengkan kepalanya. Aku belum melihatnya, dia pasti belum mencapai titik ini, karena aku pasti akan dapat menemukannya saat dia melakukannya. Petik 2. Sui Ying dan Chen Jiu saling memandang. Dia ada di belakang kita? Sui Ying berteriak. Tuan Yulan ini tentu tahu bahwa kita mengejarnya. Ketika dia mencapai dunia daun anggur kedua, dia tidak boleh memasuki Great Canyon dan malah bersembunyi di dalam salah satu gunung besar di sekitar pintu masuk. Dia pasti baru memasuki Great Canyon begitu kita memilikinya. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang?
Chen Jiu bertanya, haruskah kita berbalik dan mengejarnya? Kami tidak terburu-buru. Sue Ying menggelengkan kepalanya. Siapa yang tahu berapa lama dia akan bersembunyi di antara gunung-gunung besar itu? Namun, dia akhirnya akan memasuki Great Canyon. Jadi, yang harus kita lakukan adalah mengolah dan menunggu sampai saat dia memasuki jaring kita. Chen Jiu mengangguk dan tertawa. Dalam perjalanan ke sini, aku melihat beberapa tempat menarik yang tidak berhenti kami kultivasi. Ayo, mari kembali dan lihatlah. Sue Ying juga merasakan gatal di hatinya. Terima kasih, kami akan pastikan untuk bergerak dulu. Sue Ying dan Chen Jiu mengucapkan selamat tinggal pada Master Klan Meisan. Keduanya kemudian berbalik dan pergi. Mereka mengobrol tentang ukiran yang ditinggalkan di tebing yang telah mereka lewati, dan segera bisa menemukan lokasi yang mereka minati. Namun, hanya setelah mundur kira-kira 100.000 kilometer atau lebih mereka akhirnya berhenti. Mereka melihat ke depan. Tertulis pada tebing di depan mereka adalah gambar yang terbentuk dari garis yang tak terhitung jumlahnya, hampir seperti pintu masuk ke gunung berapi yang sangat besar. Partikel bola yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari gunung berapi, setiap orang dipenuhi dengan aura kehancuran. Gunung berapi itu tampaknya berjalan sangat dalam, sehingga orang tidak bisa melihat bagian bawahnya. Bahkan, seolah-olah itu adalah asal dari semua kehancuran. Sue Ying dan Chen Jiu segera menemukan daerah dekat jurang di mana waktu dipercepat, yang berada di dekat sungai. Waktu dipercepat sekitar 9 kali aliran waktu asli di sana. Hei, pria kecil, cobalah untuk menyerap sebanyak yang kamu bisa. Sue Ying memandang ke arah bunga merayap darah yang melingkar di pergelangan tangannya. Jelas, itu terus menyerap energi dunia di sekitar mereka secara sembarangan. Sue Ying dan Chen Jiu menjadi tenang sebelum mereka mulai berkultivasi. Tentu saja, Sue Ying telah memisahkan sebagian dari konsentrasinya untuk mencari tahu sekeliling mereka di dalam meraj. Adapun Chen Jiu, dia menggunakan True Meaning of Eight Dragon untuk menjaga jarak 5.000 km di sekitar mereka. Jika Lord Yulan memasuki jangkauan deteksi mereka, mereka secara alami akan mulai menyerang mereka. Perasaan destruktif semacam ini. Sue Ying memandang ke arah pintu masuk gunung berapi di tebing. Dia merasa seolah-olah itu mewakili awal dari segala. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.